luar biasa. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya, dikeluarkan alat tulisnya. Kita siap untuk belajar pada hari ini. Anda semua, di SMP kelas 8 semester 2, kalian sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel kan? Sudah, Bu. Ada yang masih ingat? Ya. Ada yang bisa memberi contoh? Baik, silahkan. Persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel yaitu x dan y. Contohnya itu 2x ditambah 3y sama dengan 7. Baik, super sekali jawabannya. Terima kasih. Nah, baik Anda semua, pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah pertama, menentukan konsep pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Dan manfaat pembelajaran kita ini yaitu kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bisa menghitung laba, keuntungan, dan sebagainya. Anda semua, pada hari ini Ibu akan membagi siswa dalam bentuk kelompok. Untuk kelompok pertama, Mai, Somi, dan Media. Kelompok kedua, Email, Dio, dan Agnia. Dan kelompok tiga, Vinola, Iksan, dan Vinkan. Baik, sekarang silakan duduk membentuk kelompok masing-masing. Baik, untuk kelompok 1, Ibu beri nama tim A dengan ketua kelompoknya Mai. Untuk kelompok 2, Ibu beri nama tim B dengan ketua kelompoknya Agnia. Kemudian kelompok 3, Ibu beri nama tim C dengan ketua kelompoknya Iksan. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2. Sekarang silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian dibaca petunjuk pada LKPD tersebut. Anda membaca lembar yang saya bagikan. Terlebih dahulu, mari kita simak video ini. Baik anak-anak semua, dari cuplikan video tersebut, apa yang Anda bisa sampaikan? Coba dari tim A. Bu, silahkan. Ada jenis kelamin yang berbeda, ada perempuan dan ada laki-laki, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tim B. Saya, Bu. Baik, silahkan. Kalau dari tim B, Bu, terdapat perbedaan tinggi badan, Bu. Baik, benar. Terima kasih. Sekarang tim C. Saya, Bu. Baik, silakan. Adanya gerakan badan pas berangkat. Baik, semua yang Anda sampaikan itu benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari video tersebut membentuk sebuah pertidaksamaan linear di mana X-nya adalah jenis kelamin dan Y-nya adalah tinggi badan. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Baik, kita lanjut. Baik Anda semua, sekarang mari kita perhatikan tampilan PowerPoint di berikut ini, di mana pada PowerPoint ini ada dua masalah tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang silahkan amati dan catat apa yang Anda ketahui dari permasalahan di atas. Silahkan. Baik, Anda semua, dari permasalahan 1 dan 2, dapatkah Anda menemukan di mana letak perbedaannya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, silahkan. Di permasalahan pertama itu menanyakan berat, di permasalahan kedua itu menanyakan nilai. Baik, benar. Sekarang Ibu mau menanyakan dari permasalahan 1 dan 2, apa yang Anda ketahui selain yang dinyatakan oleh tim A? Ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, silahkan.
Untuk masalah pertama kita misalkan sekeranjang apel itu dengan X dan sekeranjang mangga itu dengan Y. Maka model matematikanya dapat kita tuliskan dengan 4X tambah Y kurang dari 20 kg. Baik, terima kasih. Dan untuk permasalahan nomor 2, kita misalkan X dengan tes akademik dan Y dengan tes psikologi. Maka model matematikanya dapat kita tuliskan dengan X tambah Y lebih dari atau sama dengan 14, X lebih dari 6, dan Y lebih dari 6. Baik, terima kasih Agnia. Baik Ananda semua, dari soal cerita tentang pertidaksamaan linear dua variabel ini seringkali kita menemui kata-kata kurang dari, lebih dari, ataupun lebih dari atau sama dengan. Nah, seperti pada masalah 1 dinyatakan bahwa berat satu keranjang apel sama dengan 4 kg dan berat satu keranjang mangga sama dengan 1 kg. Dan gerobak tersebut hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Sehingga kita dapat misalkan X sama dengan apel dan Y sama dengan mangga. Sehingga model matematikanya adalah 4X ditambah Y kurang dari 20. Nah, begitu juga dengan masalah yang kedua, di mana diketahui jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Kemudian nilai masing-masing tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Nah, maka dapat kita misalkan X itu sebagai tes potensi akademik dan Y sebagai tes psikologi. Sehingga model matematikanya adalah X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 14. Baik Ananda, sekarang mari kita perhatikan tampilan PowerPoint ini. Nah, di sini Ananda menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ada, yaitu 5X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 15 dan 2X ditambah 5Y lebih dari atau sama dengan 10. Dengan syaratnya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Silahkan dikerjakan pada LKPD yang tersedia. Apakah Anda bisa mengerjakan soal yang ada di tampilan PowerPoint? Bisa, Bu. Nah, ada yang bisa menjelaskannya? Silahkan. Baik, silahkan Agnia. Bu. Baik, silahkan Agnia. Baik teman-teman semua, yang pertama untuk kita cari sumbu X-nya, maka Y sama dengan 0. Setelah itu maka kita dapatkan X sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari sumbu Y, X sama dengan 0, maka kita dapatkan Y sama dengan 5. Setelah itu, setelah kita dapatkan titik potong, kita masukkan ke sumbu X dan sumbu Y. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka daerah yang lebih dari 0 merupakan daerah penyelesaian seperti yang saya buat pada lembar. Untuk soal nomor 2 juga sama. Yang pertama kita cari sumbu X, Y sama dengan 0, maka X kita dapatkan sama dengan 5. Dan mencari sumbu Y, X sama dengan 0, maka Y kita dapatkan 2. Setelah itu kita masukkan titik potongnya ke grafik kartesius. Maka karena tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya seperti yang saya buat pada gambar ini. Baik, sekarang kita cek ya apakah jawaban dari Agnia ini sudah benar. Nah, baik, di sini terdapat dua persamaan, dua garis lurus dengan dua persamaan. Nah, coba dicocokkan apakah gambar yang ada di depan sama dengan jawaban Agnia? Sama, Bu. Sama. Baik, sekarang kita cek. Nah, baik, jadi yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang berwarna putih karena tandanya adalah lebih dari atau sama dengan.
Nah, baik, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Saya Bu, Baik, silahkan Imelda. jadi yang saya dapatkan mengenai pembelajaran hari ini, ketidaksamaan linear itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan dan mengandung variabel pangkat 1. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu ketidaksamaan linear adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Baik, super sekali jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Imelda. Terima kasih Imelda. Baik Anda semua, apa yang disampaikan Imelda tadi sudah sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai tambahannya yaitu setiap variabel pada ketidaksamaan linear dua variabel ini memiliki pangkat 1 dan tidak boleh lebih. Anda semua, untuk penguatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas seperti pada tampilan PowerPoint ini dan dikerjakan sesuai ilustrasi yang ada dan dikumpulkan untuk minggu depan. Pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menutup dengan sebuah pantun. Semua siap? Siap, Bu. Baik, hari Kamis ke Kota Tua. Cakep.